Hai, selamat datang kembali di Alur Film by Nonton Lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah paling mengerikan yang pernah terjadi pada seorang biksu pemula. Bersiaplah. Guys, menjadi seorang biksu bukanlah sesuatu yang mudah. Keinginan untuk menjalani tugas yang suci ini harus dilandasi dengan keikhlasan dan hati yang lapang. Namun, apa jadinya jika ada seorang pemuda yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi biksu karena suatu hal? Nah, ini terjadi pada Pei yang dipaksa oleh ibunya untuk ikut semacam pelatihan menjadi biksu atau yang disebut dengan novice monk alias biksu pemula. Ternyata keputusan sang ibu mengirim anaknya ke sana karena sebuah rahasia yang sangat gelap yang pernah dilakukan oleh si pemuda ini. Ini seru banget ceritanya, jadi kalian harus stay tune sampai akhir. Oke, cerita kali ini terjadi pada wawa kita. Ya dong, itu Nadia Omara. Cerita ini terjadi pada seorang pemuda bernama Pei. Kalau dilihat-lihat, Pei ini tuh kayaknya masih SMA-an gitu lah ya, jadi dia kayak masih sekolah. Sayangnya, kelakuan dia tuh kayak anak yang gak disekolahin alias badung banget. Di usia segitu, dia udah terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, seperti balap liar, tawuran, hingga mencuri atau merampok alias begal. Sikapnya yang seperti ini dia akui karena emang permasalahan di keluarganya, di mana sang ibu katanya menikah dengan pria lain. Jadi intinya kayak ada semacam family issue lah. Nah, suatu hari si ibunya ini ngirim si Pei ke satu kuil di tengah hutan untuk menjadi novice monk alias biksu pemula itu. Jadi biasanya yang pemula kayak si Pei ini tuh nanti akan dilatih bagaimana caranya untuk menjadi seorang biksu. Kalau misalnya cocok ya dia bisa lanjut, tapi kalau misalnya enggak ya pulang aja gitu. Nah, yang bikin Pei kesel adalah lokasi kuilnya tuh yang jauh dari mana-mana karena hutan banget. Ini berbeda jauh dengan kehidupan Pei sebelumnya yang biasanya tuh ramai dengan hingar-bingar jalanan dan sebagainya. Nah, alasan si ibu masukin si Pei ke kuil ini ya mungkin supaya Pei ini bisa berubah. Karena bagaimanapun kalau misalnya si Pei ini nggak cocok jadi biksu ya setidaknya dia bisa dapat gitu ya ilmu-ilmunya gitu. Mungkin ilmu-ilmu itu bisa merubah atau membawa dirinya menjadi sosok Pei dengan versi yang lebih baik. Harapannya sih gitu. Tapi apakah Pei mampu alias betah tinggal di tengah hutan dengan segala keterbatasan yang ada? Apakah dia mampu bertahan dengan kemisteriusan hal-hal yang ada di hutan dan desa setempat? Nah, di sini nih ceritanya makin menarik. Setelah ibunya pulang, Pei mulai melakukan kegiatan perbiksuan. Dia ganti baju pakai pakaian yang emang khusus untuk para biksu. Pada hari yang sama alias di hari itu juga, Pei diajak untuk ikut ke sebuah lapangan dan sebagai anak baru ya dia nurut-nurut aja. Sepanjang perjalanan dia melihat banyak sesajen ditaruh di berbagai tempat. Ada yang di semak-semak, ada yang di bawah pohon. Tapi yang paling aneh adalah ketika dia melihat sesajen yang ada di lapangan itu sendiri. Pei baru pertama kali ngelihat sesajen ditaruh di atas sebuah pohon yang sangat tinggi. Menurut biksu yang emang udah senior, pohon itu tuh bernama pohon nibung yang biasa digunakan untuk sebuah ritual persembahan. Masih dari biksu yang udah senior, katanya warga desa setempat yang emang deket dengan kuil itu punya satu kebiasaan mistis di mana mereka suka membuat ritual hantu lapar. Dan ini terjadi selama beberapa periode tertentu. Ritual lapar ini tuh kayak gimana? Jadi sama kayak sesajen di kita ya. Kita ngasih sesajen sebagai bentuk persembahan untuk roh atau arwah. Tapi di sini ya di ritual hantu lapar ini, sesajennya itu tuh ditaruh di atas pohon nibung tadi. Jadi kayak tinggi banget. Usut punya usut, ternyata hantu yang selalu mengelilingi desa itu katanya tingginya tuh melebihi pohon nibung itu sendiri alias tinggi banget kayak raksasa. Jadi ini tuh kayak semacam raksasa gitu loh guys, tapi bentuknya itu hantu yang sangat menyeramkan. Mendengar itu, Pei cukup merinding ya, padahal kan kayak dia di jalanan gak takut pada apapun, bahkan pada kematian sekalipun. Tapi di sini dia nyalinya lumayan ciut. Nah, singkat cerita, saat malam hari datang, Pei biasa lah ya tidur kayak biksu lain. Tapi emang dia punya kamar khusus kayak semacam pondok kecil gitu. Dan tidurnya sendirian, tapi dia nggak bisa tidur sama sekali. Bukan karena homesick atau nggak betah ya, tapi karena lapar. Biasa lah ya, emang tengah malam tuh suka lapar. Tapi di sana mungkin ada peraturan di mana biksu jam segitu harusnya emang udah tidur. Tapi ya karena emang lapar nggak bisa ditahan, akhirnya ya malam-malam Pei mencari makanan. Dan kalian tahu apa yang dia incar?
sesajen. Ya, sesajen yang ada di hutan. Abisnya emang beneran gak ada makanan di sana. Akhirnya, Pei menelusuri jalan di hutan dan menemukan beberapa sesajen. Nah, dia sempat nyobain makanan gitu tapi kayak udah basi, akhirnya dia muntahin lagi tuh. Awalnya dia ngerasa putus asa ya, kayak gak ada yang bisa dimakan. Tapi ternyata di detik-detik terakhir dia menemukan sebungkus Indomie alias mie instan. Langsunglah dia bawa untuk dieksekusi alias dimakan. Nah, di sini masih di luar pondok, Pei membuat api unggun sendiri dan mulai memasak mie yang dia temukan dari sesajen pakai semacam wajan gitu. Hingga kemudian salah satu biksu senior menemuinya. Biksu senior yang tiba-tiba datang ini ngingetin Pei untuk jangan mencuri alias jangan berbuat onar gitu ya. Ini kan tempat training gitu lah ya kurang lebih, tapi ya gimana lagi. Pei ini udah lapar banget. Nah, tanpa diduga si biksu senior ini tuh jadi kayak rebutan panci mie gitu sama si Pei. Bukan panci sih ya, kayak wajan gitu. Pokoknya ya inilah kalian bisa lihat. Nah, mereka rebutan karena menurut si biksu senior mie itu yang nggak boleh dimakan. Tapi Pei udah lapar banget. Di sana terjadi tarik-tarikan wajan yang berisi air mendidih karena lagi masak mie. Otomatis ya airnya juga nyiprat kemana-mana dong, termasuk ke tangannya si Pei. Pei kelihatan kepanasan banget, tapi si biksu senior ini ekspresinya kayak biasa aja. Tersiram air panas tapi ekspresinya tuh lempeng-lempeng aja. Dan Pei lebih kaget lagi ketika dia melihat wajan itu pas dia lepas karena panas banget, nggak langsung jatuh. Jadi ada momen si wajahnya itu tuh kayak melayang dulu, baru pas Pei lihat wajahnya kok melayang, wajan itu langsung jatuh ke tanah. Di sini Pei ngerasa ada yang nggak beres ya, akhirnya dia kabur. Dan entah kenapa dia kabur dia tuh malah ke lapangan. Lapangan yang mana? Lapangan yang tadi loh, yang ada pohon nibung tadi loh. Di sana Pei juga bingung sendiri kenapa dia biasa sampai di sana. Di sana Pei juga bingung sendiri kenapa dia bisa sampai di sana. Dia sendirian dan gak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya dia melihat sosok dari hantu lapar yang emang tingginya melebihi pohon nibung tadi. Bentuknya tuh serem banget, kayak raksasa mengerikan gitu, dan Pei ngeliat emang si hantu itu makan makanan yang ada di pohon nibung itu. Pei panik, dia langsung pergi, dia lari sampai akhirnya dia sampai di pondoknya sendiri. Cuma di sana dia sama sekali masih nggak bisa tidur. Tadi kan makan mie-nya juga nggak jadi, sekarang malah dia ngelihat hantu raksasa tadi. Dan yang bikin Pei makin merinding adalah dia ngerasa kalau si hantu lapar alias raksasa tadi ngikutin dia karena dia dengar suara langkah kaki yang keras banget. Dan bahkan di satu momen dia melihat ada kaki yang lagi jalan di sekitar pondoknya. Pei takut banget, dia langsung nutup semua jendela hingga pada akhirnya dia dibangunkan oleh seorang biksu. Ternyata hari udah pagi dan Pei sama sekali tidak merasakan tidur. Aneh sih, karena ya tiba-tiba langit udah cerah aja. Pei awalnya ngerasa bahwa itu adalah mimpi, tapi yang bikin merinding adalah dia melihat ada luka di tangannya sendiri. Kalau misalnya kemarin mimpi, kenapa ada luka di tangannya? Entah itu luka habis rebutan wajan mie kemarin atau dia terkena sesuatu saat dia berlari meninggalkan si hantu lapar. Nah di sini Pei udah males sebenarnya ya tinggal di kuil di tengah hutan ini. Tapi ya dia mesti mencoba untuk menguatkan diri supaya bisa tetap stay di dalam hutan. Di pagi hari itu seperti kemarin, para biksu senior pergi ke lapangan yang kemarin juga. Walaupun masih takut karena kejadian yang dia lihat, Pei memaksakan diri untuk ikut karena emang gak ada pilihan lain. Sesampainya di sana, semua biksu terkejut karena pohon nibung yang ada di lapangan udah pada runtuh. Semua batangnya tuh kayak patah abis dirusak. Di sini Pei udah panik banget ya karena ini mengonfirmasi bahwa makhluk yang dia lihat kemarin malam adalah nyata. Ya buktinya ini pohon setinggi ini dan sekuat ini aja tuh bisa patah. Gak mungkin ada manusia yang sanggup untuk melakukan hal itu. Kecuali ya itu bukan manusia alias makhluk yang kemarin. Dan yang lebih bikin Pei makin merinding adalah bahwa kata para biksu senior, kalau misalnya ada pohon nibung yang patah kayak gini, itu adalah petanda yang sangat buruk karena tidak lama lagi akan ada seseorang yang dikutuk. Dikutuk jadi apa? Ya si hantu lapar. Si raksasa-raksasa itu. Ini adalah tanda bahwa bakalan ada manusia yang dikutuk menjadi raksasa alias si hantu lapar. Di sini Pei udah ketakutan banget dengar semua hal ganjil ini. Akhirnya dia kembali ke pondoknya tanpa memperdulikan para biksu. Di sini Pei udah mantap buat pulang. Dia nggak mau menghabiskan waktu bahkan satu malam aja di kuil tengah hutan ini. Jauh di lubuk hatinya Pei merasa sangat takut. Dia ingin kembali kepada ibunya. Di sana, biksu senior sempat melarangnya untuk pergi, tapi Pei malah mendorong biksu itu hingga terjatuh. Pei mantap dengan keputusannya untuk pergi meninggalkan kuil di tengah hutan itu.
Singkat cerita, dia akhirnya mulai menjauhi kuil. Dia masuk ke beberapa area hutan. Sialnya, dia nggak ada sinyal sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun. Setidaknya untuk menghilangkan sepi, Pei terus berjalan ke area satu hingga ke area lainnya. Tapi dia mulai sadar bahwa dia kayak diputerin gitu. Dia sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Pei mulai panik karena nggak lucu banget lah kalau misalnya dia nyasar di hutan sendirian dan nggak ada sinyal sama sekali. Dia terus berusaha untuk mencari jalan keluar, namun yang dia temukan adalah si biksu senior ini. What? Lagi-lagi dia lagi, biksu senior yang rebutan wajan mie kemarin malam. Di sini si Pei sebenarnya udah ngerasa aneh ya. Ngapain coba si biksu senior ini kayak terpisah sendiri dari kuil, kayak lagi ngapain gitu di tengah hutan. Cuma dia ngasih tahu ke si Pei bahwa kalau misalnya dia mau keluar dari hutan itu, Pei harus merenungi kesalahannya di masa lalu. Jadi di sini kayak tiba-tiba aja si biksu senior ini tuh tahu perasaannya si Pei. Dia tahu kalau Pei itu lagi nyari jalan keluar. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadi dia harus merenungi kesalahannya di masa lalu. Di sini Pei malah makin sebel ya. Cuma ya karena dia nggak ada pilihan lain, akhirnya dia ikut cara si biksu senior ini. Akhirnya si biksu senior membawa Pei ke sebuah gua yang katanya di sana Pei bisa merenungi semua kesalahan yang telah dia perbuat. Kalian pasti penasaran nih kan kesalahan apa yang udah dia lakukan? Ini tragis banget, jadi yaudah langsung aja kita masuk ke cerita yang ada di dalam gua. Si biksu senior ngajak Pei untuk semacam meditasi di dalam gua. Dan layaknya meditasi pada umumnya, Pei disuruh untuk duduk bersila, memejamkan mata, dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Beberapa menit, Pei berusaha untuk fokus hingga akhirnya memori itu datang. Ternyata, Pei di masa lalu, kan tadi udah dibilang nakal banget ya, badung banget anaknya. Dan ternyata dia pernah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Nah, suatu hari dia sama temannya itu mau merampok mobil di jalan. Jadi caranya tuh dia sama temennya pakai motor, dia yang ada di belakang bawa batu yang besar banget, sementara temennya yang nyetir. Nah, si Pei ini tuh akan melempar batu itu dari arah berlawanan dari si mobil. Nah, ini udah biasa mereka lakukan dan kalau misalnya ada korban, mereka tuh sama sekali nggak bertanggung jawab. Selama ini ya korbannya tuh nggak pernah mengalami hal-hal yang serius gitu ya. Ya cuma luka-luka aja gitu, cuma ya tetap aja ini adalah kriminal yang sangat berbahaya. Naasnya adalah ketika satu kesempatan di mana Pei dan temannya akan melakukan aksi gila ini, dari arah berlawanan mereka memang melihat mobil. Mereka sudah menargetkan mobil itu dan ketika mobil sudah mendekat, prak. Pei langsung melempar batu ke kaca yang di belakangnya itu ada si sopirnya, alias dia melempar batunya tuh ke kursi pengemudi. Mereka melakukan aksi ini di tengah malam dan emang jalanannya tuh sepi banget, jadi nggak ada saksi yang melihat. Mereka ini tuh udah kayak begal profesional gitu loh, padahal masih sekolah. Nah, di sini Pei nyamperin si mobil itu untuk diambil harta bendanya dan emang si mobilnya tuh udah oleng dan ke pinggir jalan aja gitu. Nah, Pei udah nargetin nih, dia jalan ke mobil itu buat nargetin HP milik si korban. Jadi dia pengen ambil HP-nya. Tapi semakin dekat, Pei ini makin deg-degan karena ternyata mobil yang dia lempar pakai batu adalah mobil bapaknya sendiri. Wah, di sini Pei histeris ya karena dia melihat bapaknya udah berdarah-darah banget sampai batunya tuh kayak masih nempel di muka bapaknya. Pei teriak-teriak minta tolong sementara temannya kabur nggak tahu kemana. Nah, ini juga yang jadi alasan kenapa ibunya tuh ngirim Pei ke kuil di tengah hutan ini untuk menjadi seorang novice monk alias biksu pemula. Bukan hanya karena harapannya supaya Pei ini bisa berubah, tapi juga untuk melindungi Pei dari kejaran polisi. Karena udah dipastikan ya bahwa bapaknya tuh meninggal dan ibunya tuh nggak mau Pei ini di penjara. Ibunya nggak mau kehilangan dua orang yang dia sayang sekaligus dalam waktu yang sama. Akhirnya dikirimlah Pei ke kuil ini. Ini masih meditasi ya si Pei, tapi dia udah nangis kejer di sana. Dia menyadari kesalahannya dan benar-benar teriak-teriak minta maaf berkali-kali. Dan saat dia membuka mata, Pei malah jadi takut dan kaget karena ternyata selama ini dia meditasi sendirian di gua itu. Ternyata dari tadi dia meditasi sendirian dan gak tahu ngomong sama siapa sebelum meditasi itu. Pei di sini udah takut banget ya sampai akhirnya dia kabur dari gua tersebut. Apakah Pei akan selamat? Nah, masuk. Pei terus berlari berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi ternyata dia masih sulit untuk menemukannya. Dia bingung, Pei merasa bahwa dia sedang menerima karmanya. Dia telah melakukan dosa besar karena telah membunuh bapaknya sendiri. Di beberapa waktu dia malah menutupi diri, berusaha untuk melupakan kejadian itu seolah tidak terjadi apa-apa.
Namun dosa yang telah dia lakukan terus mengikuti kemanapun dia pergi. Dan saat ini dosa itu telah berubah wujud menjadi karma dan siap menyerang balik sosok anak muda bernama Pei ini. Ketika dia sedang kebingungan mencari jalan keluar, dia mendengar suara-suara aneh dari semak-semak. Lagi-lagi Pei melempar batu ke arah semak-semak itu supaya orang atau makhluk yang ada di belakang bisa keluar. Tapi nggak ada yang keluar dan justru dia kena pukulan batu balik. Jadi ada yang melempar batu ke arah dia dan sama persis tepat di bagian muka. Pei mengerang kesakitan, apalagi memarnya itu benar-benar di bagian mata gitu. Dan pelemparan batu ini tidak hanya terjadi sekali, tapi berulang-ulang. Entah dari mana asalnya banyak batu yang melempari tubuh Pei hingga badannya tuh remuk sampai sakit banget. Bayangin ini belasan batu dengan berbagai ukuran, dari yang kecil sampai yang besar banget, melayang semuanya ke arah tubuh Pei. Di sini dari POV-nya Pei perlahan dia berubah menjadi tinggi dan semakin tinggi yang pada akhirnya dia telah berubah wujud menjadi hantu lapar alias hantu raksasa. Di sini ternyata Pei udah kena kutukannya guys. Tadi kan di awal dibilang bahwa bakal ada manusia yang berubah menjadi hantu lapar kan. Nah ternyata Pei sendirilah yang jadi hantu itu. Dia kena karma. Kenapa dia bisa jadi hantu? Karena menurut kepercayaan di sana ketika ada manusia yang meninggal dalam kondisi batin yang buruk, seperti Pei yang punya rasa bersalah dan dosa besar yang pernah dialami, nah itu biasanya akan bereinkarnasi menjadi hantu tinggi besar, itulah si hantu lapar gitu guys. Oke guys, itu dia alur film part 8. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa klik Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.